Adil nggak? Enggak. Sama enggak. Enggak. Jadi dia tuh ngelihat hasil yang ada di kertas menurut gua. Makanya gua bilang gua nggak mau menitikan takdir gua di atas kertas tinta hitam, tinta merah, nggak mau. Takdir gua ada di lembaran lauh mahfuz, bukan di sini. Gua nggak mau. Menurut lu matematika itu, kenapa lu suka matematika? Itu udah pertanyaan dah. Tapi matematika itu nggak relevan sama kehidupan. Kenapa tuh? Karena tidak ada yang pasti dalam kehidupan. Wow. Ya enggak? Yang pasti hanya hitungan. Kematian. Enggak, itu tuh nggak bisa dibandingin belum. Orang yang jago seni tapi nggak jago di akademik. Oh, guru-guru aja bisa. Kok ngebandingin masa macam nggak bisa? Oh, Tujuan awalnya itu bisa gambar tuh pengen sebenarnya jadi media buat dakwah. Push, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Pantasma. Alright guys, jadi kita di sini kedatangan para sepuh-sepuh yang sangat-sangat luar biasa. Kita menghadirkan beberapa wajah baru. Di samping kanan kita ada Maitza dan Hana. Tepuk tangan, tepuk tangan. Wih. Alright guys, jadi kita di sini mau ngapain? Sebentar gue lagi mandi keringat. Aduh ya Allah. Tadi habis lari-larian. Nah, jadi kita di sini bakalan kembali berbincang-bincang tentang seni. Sebenarnya di sini seni yang kita fokuskan tuh seni apa? Ya apa? Seni menggambar ya. Tapi gue di sini bawa Maca, dia tuh nggak sama kayak gue non gambar gitu. Kita nggak bisa gambar. Tapi nanti kita bakal challenge ya kan. Tapi sebelumnya gue mau kita perkenalan diri dulu. Dari siapa dulu? Dari yang baru dulu dong. Dari yang baru dulu ya. Dari Hana. Oh ya situ tuh. ada Hana enggak Hana dulu aja. Kan dari sebelah sana. Sweet. Oh gini bisa. Ah. Nah, Gimana kita perkenalan apa? nama, terus ya udah. Nama Oke, alamat nama. MISN. Nama aku Maitza Ulinuha. Bisa Ulinuha. dipanggil Eca atau Eca. Maitza. Maca aja. Oke. Next. Lanjut. Ya udah next. Nama aku Hana. Ya udah. Sebentar Hana nggak kelihatan. Nah, mantap. Udah Hana. Oke. Jadi kebetulan di sini kita bertiga tuh tiga-tiganya dari satu organisasi. Dari Rohis. Masya Allah. Sohis internalnya ini loh. Iya. 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 Dia BPH bukan? Ya BPH semua gitu. Bebas semua ya. Wih, Masya Allah. Ex BPH ya. Yo, ini kita BPH para seniman semua di sini. Ya. Keren. Gue mau bertanya sebentar dulu ya. Kita ngobrol dulu sebentar ya. Lo ada pertanyaan nggak buat mereka? Kan ini kan khusus gambar di gua nggak ngerti apa Mungkin tapi mungkin lebih baik diawali dengan Anda dulu. Kalau gua ya. Nah, Oh, kalau lu kan kita kan enggak nih. Gua mau bertanya ke Hana dulu nih ya. Enggak apa-apa. Nih gua mau nanya ya. Menurut Hana seni budaya yang guru seni budayanya siapa? Pak Brian, maaf ya kalau misalnya saya mengkritik seperti biasa. Kita kan sering berdebat, Pak. Dan maksudnya menurut Hana di SMA 98 seni budayanya itu mengajarkan tentang seni dengan tepat atau tidak? Ini kan negara demokrasi, kita boleh dong Ini berpendapat. personal opinion sih. Oke. Gimana? Kayak mikrofonnya di Keluarkan deketin saja dulu. apa Nah, yang lagi dipikiran. berpikir dulu biar gak blunder. Astagfirullah. Entar di klik Aduh, di-cut. di cut. Entar Pemilu gua lagi ramai iya. sih. Astagfirullahalazim. Oke. Gimana? Tadi gimana? Menurut Hana di SMA 98 ini seni budayanya itu mengajarkan kita seni dengan tepat atau tidak? Oke. Mungkin udah kali ya. Mungkin sudah. Mengapa demikian? Ya karena ya udah. Karena ya udah aja. Yaudah. Kalau menurut Maca sudah tepat belum seninya? Kebetulan saya beda guru sih. Beda siapa? Saya seni musik, Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Ya, gimana kalau Pak Yudi? Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Kalau Pak Brian juga Pengajaran, sangat-sangat bagus. Seni musiknya sangat masuk. Sangat masuk. Berarti lu bisa nyanyi nggak? Waduh, nggak tahu. Nggak tahu. Berarti lu bukan seniman juga nih? Nggak.
Aku nggak tertarik sama seni, nggak tertarik banget sih. Tapi kalau untuk musik oke. Aduh. Hidup Maksudnya seni bukan seni kayak seni gambar nggak bisa. Oh. Tapi kalau untuk musik masih oke. Oke. Berarti lu seni pendengar aja gitu. Betul. Penikmatnya. Boleh. Nah, kalau ini gue mau nanya nih dari beliau nih. Menurut beliau Raifan gimana nih? Di SMA 98 seni budaya itu sudah mengajarkan siswa-siswi dengan tepat atau belum? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Revan Abrisam untuk ketiga kalinya dalam podcast ini. Jadi ya untuk pertanyaannya tadi itu menurut saya pribadi apa tadi pertanyaan? Udah bener ngerjain atau belum? Ya kita nggak usah jauh-jauh ke sekolah lain di 98 dulu aja. Ya kalau menurut gue pribadi sih antara udah benar dan belum itu ya. Karena kalau untuk diajarkan soal teori dan aspek-aspeknya itu menurut gue sudah masuk lah, sudah sangat bagus. Dan gurunya sendiri cukup seru kayaknya ya, Pak Brian tuh. Oh, Pak Brian ya. Ya, dan cara menyampaikannya juga tidak monoton seperti guru-guru pada maaf biasanya. Ya. Namun ya untuk prakteknya tersendiri itu menurut gua tuh malah ya cukup bagus untuk membuat suatu karya gitu kan. Tapi malah berakhir berkesan mengunci kreativitas itu tuh loh. Maksudnya gimana? Ya dikarenakan kita membuat sesuatu yang telah ditentukan. Oh iya. Dan mohon maaf diberikan tuntutan untuk membuatnya semirip mungkin dengan hal yang dicontoh itu. Oh iya. Jadi bikin seninya benar, cuma ya untuk kreativitasnya mungkin agak sedikit Nggak ada kurang. keunikannya gitu. Kita nggak bisa improvisasi. Nah itu dia maksud saya. Dipatokin gitu. Nah, Kalian gitu. setuju begitu nggak? Ya begitu. Kalau Pak Yudi gimana? Kita boleh improvisasi nggak? Atau udah dipatokin ini ya ini? Nggak boleh ganti-ganti? Musik itu kan emang udah ada nadanya gitu kan. Jadi paling kita cuma main pianika, ngapalin not gitu sih. Nggak yang menggambar kan. Iya beda ya. Kalau di angkatan gua itu dipisah, yang IPS itu khusus buat seni musik, yang IPA itu seni rupa. Kalau gua di seni rupa, gua ada seni rupa gua. Gua bisa mematung. Enggak sculpting yang pakai alat-alat segala macam, pakai tangan. Pakai ini Yang pakai clay. tangan. Iya clay segala macam, tanah liat. Enggak. Sama waktu tapi pernah juga. Pernah lu pernah lihat gue bikin ini enggak? Kita juga pernah waktu kelas 10. Pernah. Barengan. Lu lihat karya gue enggak? Yang mana tuh? yang dipajang di yang ada tanduk kayak gitu. Oh iya. Itu punya lu. Punya gua. Lumayan sih, cakep sih. Itu bikin 10 menit doang. 10 menit. 10 menit gua pajang di situ dulu. Terus kenapa hilang? Karena gue merasa astagfirullahaladzim. Ntar kalau disembah sama Astagfirullah. murid 98 gimana ya? Gue pecahin di ruang khusus akhirnya. Maaf ya Pak Brian ya, harus saya hancurkan ya Pak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. Gimana nih? Kita mau eksekusi sekarang nggak challenge-nya? Mungkin untuk membiasakan diri terlebih dahulu sebaiknya kita diskusi saja. Diskusi dulu. Ada kan dari tadi gue ada bertanya nih. Lu ada nggak pertanyaan? Kalau nggak Hana. Buat Hana justru. Tapi jangan susah-susah ya. Iya. Makan siang Oke. Aduh, pertanyaannya apa ya? Waduh, gua jagonya menjawab pertanyaan bukan memberi pertanyaan sih. Apa ya? Oh, iya. Come on, you gotta help me man. Oke. Nih, Jangan susah. enggak susah. Ini pertanyaan basic sih. Kenapa gua kan ngelihat Hana kan seperti enggak kelihatan seniman gitu loh. Kayak gua ngelihatnya kayak enggak bisa gambar. Sorry ya, tapi tiba-tiba pas malam-malam itu ya, pas kita mau collab gambar Pantasma tuh kan. Lu kan ngasih tahu kalau misalnya gambar Hana gitu kan. Iya, satu BPA. Iya, tuh kan. Itu ada. Siapa Hana? Lah, gue kaget gitu kan. Kenapa Hana bisa ngegambar? Apa backgroundnya dulunya? Backgroundnya. Iya. Oh. Kenapa suka gambar gitu? Oh iya gini, history. No. Jangan di situ. Goyang. Sini. Gua sunatin bijinya. Iya, kenapa? Ya gini mungkin ini aja kali kayak background lu dari awal lu suka gambar tuh kayak gimana dan improve-nya tuh gimana dari sekian tahun gitu loh. Sebenarnya kalau Di deket. kalau
backgroundnya ya. Awalnya tuh nggak kepikiran bakal suka gambar. Dulu tuh waktu TK sama ibu tuh, ya aku manggilnya bunda, dimasukin ke eskul gambar kan. Di situ aku ikut situ, terus kelihatan ternyata di situ ada bakatnya kan. Ya udah diterusin sampai masuk SD juga ikut masuk eskul sampai kelas 2. Nah dari situ kan di kelas 2 itu aku keluar dari SD-nya terus pindah ke SD swasta yang lebih Islam gitu. Oke. Nah di situ kan ngelarang kita buat ngegambar. Iya. Jadi akhirnya terpaksa berhenti sekitar 7 atau 8 tahun. Berhenti. Ya, nggak gambar lagi Oke. sebenarnya. SMP juga enggak berarti. Ya, dan itu belum kepikiran buat ngelanjutin lagi kan karena ya begitu. Nah pas SMP kelas 9 itu udah kelar ujian kan kosong kan kita nggak ngapa-ngapain lagi akhirnya nyoba nyari kegiatan lain kan. Karena di dulu SMP temanku ada yang jago gambar, akhirnya kepikiran buat ngelanjutin kan. Udahlah mulai dari situ mulai gambar lagi tapi cuma sekedar buat suka-suka aja. Karena setiap hari gambar terus lama-lama jadi suka. Nah pas baru akhir-akhir ini Di itu gua kelas mulai- 10 kelas 10. ya, kelas 10 ini mulai ngerasa kayaknya emang cocok dan emang mau nerusin gitu ke karir gitu. Akhirnya mulai deh fokusin coba diperdalam lagi soal teori-teorinya. Udah sampai sekarang gitu. Oke, keren. Ada backgroundnya. Nah, itu kan tadi kan sejarahnya. Sekarang tujuan Hana, apa namanya, bakat Hana dalam bidang gambar ini mau dibawa kemana? Tujuan awalnya itu bisa gambar tuh pengen sebenarnya jadi media buat dakwah. Masya Allah. Pasti follow iComic, tau nggak? Oh, lanjut. Ya gitu. Oh, awalnya pengen dakwah dengan art gitu, gambar. Iya. Boleh. Tapi banyak loh komik-komik dakwah kayak gitu di Instagram banyak kan. Termasuk cara yang kekinian gitu. Iya. Dan anak-anak muda cenderung suka untuk Iya. menyimak hal seperti itu. Ya, boleh. Menggunakan seni. Kalau ini ini vandalisme yang ini. Ya, ini anomali dari Depok misalnya. Ya, anggap aja penonton lah ya. Oke. Itu tujuannya. Lu ada pertanyaan nggak? Udah gua tis nih. Oh ya, gue belum pernah bilang art history gue juga belum pernah ya. Kenapa? Oh, lu belum pernah. Lu Belum cerita pernah dong, ya? cerita dong. Oke. Ya aduh. Ini bocah kenapa? Oke, jadi kalau untuk sejarahnya saya ini, kalau saya ingat gua dulu tuh dari zaman TK, TKA atau TKB, gua suka coret-coret buku ya tembok juga sih, cuma mostly buku kan. Iya. Gue suka gambar stickman, gambar bis, gambar pesawat. Dulu gue suka banget sama pesawat. Dan ya lagi lewat ya benar-benar. Dan iya gue menggambar banyak di saat TK. Cuma tuh sekedar coret-coret gak jelas doang. Dan benar-benar nggak kelihatan ada bakat atau apapun di saat itu. Dan singkat cerita pindah ke kelas 2 SD. Di situ gue melihat ada namanya ekskul melukis kan Oke. di sekolah. SD. Dan gue cukup tertarik dengan hal itu karena waktu itu gue lagi ngikut ekskul taekwondo juga, tapi bosennya gitu loh. Kayak Bosen. fisik mulu tapi pikirannya kok nggak dilatih gitu kan. Iya. Jadi ya udah gue ikut ke ekskul gambar itu. Dan gue masih ingat waktu itu pertama gambarnya tuh gambar mobil. Oke. Mobil dari tahun 1930-an kalau nggak salah ya. Sampai sekarang tuh masih old school ya. Keren. Dan ya waktu itu gue masih ingat banget dan gambarnya jelas masih sangat-sangat amat burik sekali, pakai bangetnya pangkat 2. Ya pokoknya burik banget dah. Pokoknya jangan dikira bagus karena masih burik banget waktu itu. Iya dah ya boleh. Dan apa lagi ya? Ya gue terus mengikuti ekskul itu sampai kelas 5 SD dan kelas 6 gue keluar karena sudah mulai ingin fokus ke UN. Ya ujian kan. Waktu itu kan masih ada ujian nasional kan ya. Lantas gue ya berhenti selama beberapa saat dan SMP kelas 1 waktu itu gue masuk ke Salpat di sini negeri di dekat sini. Dulu pernah 1 semester Di Salpat. ya Salpat pas sini. Oke.
Ya gue mulai sedikit-sedikit lagi mulai menggambar di situ karena gabut itu kan. Cuma di situ gue belajar realita mengenai bagaimana rakyat pada umumnya itu kurang lebih melihat orang-orang yang memiliki visi dan bakat dalam hal seni itu adalah berbeda. Iya, paham. Iya, dianggap bahwa saya ini kan laki-laki kok hobinya gambar gitu loh. Lu kan hobi sebenarnya main bola kayak atau berantem atau apa, lu ngapa hobinya gambar? Lu kayak cewek aja lu kayak gitu. Nah, gitu kan. Stigma yang kalian Nah. astagfirullahaladzim. Aku baru tahu ada stigma itu. Iya. Sumpah. Gua jujur waktu itu sering direndahkan, diremehkan, dan karya-karya gua pun kurang lebih tidak diperlakukan dengan baik istilahnya. Dan ya di saat itu gue juga pada akhirnya merasa sangat down sekali karena mengetahui realita tersebut. Mental block ya. Iya. Lantas gue pindah lagi ke Nurul Fikri, SMP Nurul Fikri. Kan SD gue di situ nuh. Berarti lu pindah gara-gara Nah ya gara-gara ya faktor-faktor tersebut. Nah di situ gue ketemu Fahmi tuh. Oh, SMP. Nah kayak gitu. Lu temen sama Fahmi udah lama. Kagak sih, gue kagak kenal sama dia sih dari dulu, cuma kayak tahu aja. Ada nongol gitu, nongol aja. Aduh. Kilas aja. Ya kayak gitu. Dan gue sejak saat itu menjadi orang yang cukup diem ya. Karena sebelum SMP tuh gue cukup energik orangnya kok nggak salah, cukup random lah ya. Tapi sejak saat itu gue jadi lebih diam dan lebih jarang senyum, jarang ngomong, dan ketawa pun kalau nggak salah nyaris nggak pernah. Dan gue benar-benar benci menggambar saat itu. Gue nggak suka lagi, gue nggak mau direndahkan lagi seperti itu. Gue nggak mau lagi orang-orang memandang gue rendah lagi seperti itu tuh kan. Tapi kemudian pandemi terjadi tahun 2020 ya, akhir 2019. Dan gue kan di rumah waktu itu kan. Itu bosen banget rasanya. Gue baca buku, main HP, ngegame terus-terusan, itu kan kayak nggak ada kegiatan lain gitu loh. Dan itu cukup membosankan kan. Atas gue melihat sketchbook gue ini udah lama nggak ini. Dan ya sepertinya mungkin ini sebuah saat yang bagus untuk kembali memulai dari awal. Dan kemudian gue mulai gambar lagi saat itu. Dan entah bagaimana udah lumayan, udah gue latih. Dan di saat itu juga gue memutuskan untuk menciptakan sebuah Instagram untuk mendokumentasikan gambar-gambar gue itu loh. Yang pada awalnya bertujuan untuk nge-share komik-komik yang ke arah humor. Dan ya kurang lebih hingga sekarang akun Instagram itu masih gue jalani dan rajin berkarya sejak saat itu hingga sekarang. Dan alhamdulillah sekarang gue sudah lebih percaya diri terhadap apa yang gue lakukan dan menerima bahwa menjadi berbeda itu adalah hal yang unik yang seharusnya kita bangga akan hal itu. Ya mungkin itu historinya dari Raivan ini ya. Gokil. Founder dari Glow Shy Drawings, asik. Nah kalau Maca nih, lu kan nggak ada background seni nih, ya kan? Menurut lu orang-orang yang istilahnya punya bakat seni kayak bisa gambar, bisa nyanyi, menurut Maca itu menurut Maca lebih baik mana nih? Ya kayak orang yang bisa seni, apa orang yang jago akademik tapi nggak bisa seni? Apa orang seni yang nggak bisa akademik tapi seninya bagus banget? Ya nggak bisa dibandingin nggak sih? Bisa. Jangan gitu dong. Bisa. Tingginya bisa. Harus. Aku termasuk tipe yang pertama dong. Yang mana? Jago akademik tapi nggak bisa seni. Ya udah, gimana menurut Maca? Jelaskan dong. Mengapa seperti Nggak, itu tuh nggak bisa dibandingin belum. Orang yang jago seni tapi nggak jago di akademik. Oh, guru-guru aja bisa kok ngebandingin, masa Maca nggak bisa? Oh, takut banget. Enggak. Oh. Enggak. Oh, enggak. Maksud tuh gini, Be. orang yang jago, temanku ada yang jago seni juga, tapi dia juga termasuk yang bisa di akademik. Dan menurutku gimana ya? Orang yang jago di seni tapi nggak jago di akademik itu ya kembangin aja seninya. Nggak usah terfokus ke akademiknya, karena ya namanya juga Allah kan memberi kelebihan dan kekurangan kan. Kalau emang kelebihan dia di seni, kenapa enggak? Tapi kan di sistem pendidikan kita kan memaksa kita harus bisa segalanya. Exactly, man. Kalau aku nggak tahu sih. Iya kan? Ya.
Mungkin kalau untuk di masih kayak SD, SMP, SMA mungkin iya, tapi kan kalau kita udah kuliah itu kan kita bisa lebih mengeksplor seni kita. Nah, tapi sebelum kita beranjak di kuliah, mental kita udah dihancurin dulu nih sama sekolah. Bakat kita udah direbut dulu sama sekolah. Tadinya kayak Raifan tadi. Raifan punya bakat seni, di sekolah dihancurin. Bener nggak? Jadi debat. Enggak, kita lagi mendeskripsikan Kita itu kebobrokan sebagai ini. anak muda tuh harus berpikir kritis Oh, iya, dan betul. dibiasakan gitu. Betul sekali. Mau topik apapun ya harus aja gas aja udah. Betul, Kan bermanfaat betul. kan. Ada pertanyaan lagi buat Maca nih. Tadi aja pertanyaannya sebetulnya belum. Apa sih emang pertanyaannya? Hah? Pertanyaannya Ya kan gimana? lu kayaknya belum selesai jawabnya baru satu kayaknya. Atau Pertanyaannya? Tadi apa sih pertanyaannya? Bukan. Yang Yeah. sistem pendidikan. Iya. Iya doang apaan? Udah itu pokoknya. Ya kalau menurutku ya karena orang ya punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Aku juga termasuk yang menentang yang guru-guru kayak lebih ke akademik daripada kesenian. Menurutku itu enggak sih. Oke. Karena gimana pun orang itu. Berarti yang salah siapa? Oh, nggak tahu. Nih, lu kan apa namanya di kelas siapa yang sekelas? Enggak. Nggak ada. Kamu di kelas nih, mapel yang paling favoritnya apa? Yang menurut lu bisa gue banget nih. Matematika. Matematika. Bukan. Oke, kalau ada What? itu orang-orang. Waduh, kalau soal matematika kok saya cukup goblok. Buka joki ya, please. Buka joki, gue nggak pernah ngerjain tugas matematika. Bu Ima, Bu siapa namanya, Bu Mimin sama Bu Hilder, gue nggak pernah ngerjain. Oh iya, kelas 12 sama Bu ini. Bu Ima, wah. Menurut lu matematika itu, kenapa lu suka matematika itu? Udah pertanyaan dah. Sumpah gue bingung. Why? Just why? Kami ini. Gimana? Beda ya. Sungguh berbeda. Iya, ini sekali sangat-sangat frekuensinya. berbeda dengan Iya, kamu. kenapa? Nggak tahu dari SD itu Iya, udah. dari SD gue juga suka tambah-tambahan kali-kalian mah. Tiba-tiba Iya. X ya datang. Iya, apaan itu nggak jelas. Iya nggak tahu karena emang dari ayah juga sih. Woi. Ayah itu dari dulu emang jago matematika. Jadi ya mungkin nurun. Bisa begitu ya? Keren. Bapak gue pinter matematika kok gue kagak ya? Sama. Kan ada yang Sama. nurun ada yang enggak. Iya, Mungkin iya, aku iya, juga iya. nurunnya. Oh gitu. Tapi bener-bener nggak ada faktor lain yang bikin kenapa lu suka banget yang spesifik gitu. Karena aku lebih suka hitungan aja daripada aku nggak suka bahasa Indonesia jujur aja. Oh, Karena menurutku bahasa Indonesia itu sulit karena misalnya soal jawaban A, B, C, D itu bisa berkemungkinan benar semua. iya. Nah Iya, itu aku iya nggak sih. suka kayak gitu. Kalau Retoris matematika ya. itu kan hukum pasti. Kalau misalnya jawabannya 2 ya udah 2 nggak bisa diganti. Tapi- Tapi kalau bahasa Indonesia bisa aja. Tapi matematika itu nggak relevan sama kehidupan. Kenapa tuh? Karena tidak ada yang pasti dalam kehidupan. Wow. Ya nggak? Yang pasti hanya hitungan. Kematian, Ya, kepastian hanya. kematian, ya nggak? Oh ya, sedangkan untuk Hana sendiri nih gimana nih opininya Anda itu loh? Apalagi nih? Ya tentang tadi itu, menurut lu tentang orang yang akademika kurang tapi jago dengan seni atau yang akademika bagus tapi Iya. dalam seni? Lebih baik yang mana? Ya, lebih Atau baik yang mana? 50-50? Atau kira-kira jika dipikirkan lebih lanjut tuh apa opini Anda gitu? Ya 50-50 lah. Ya, Seimbang. jelasin lah. Seni sama akademik harus seimbang gitu. Sulit juga Kalau sih. misalkan nih punya bakat di akademik, maksudnya emang udah pinter lah secara akademik, ya terusin aja. Terus kalau misalkan dia pengen coba-coba explore tentang seni juga nggak masalah. Jadi kalau mendingan akademik atau seni, ya boleh-boleh dua-duanya aja. Boleh dudunya. Emang nggak salah sih pertanyaan sebenarnya. Emang nggak salah sih. Emang nggak salah sih. Nggak salah, nggak salah. Ini pertanyaan sindiran aja sebenarnya buat bercanda ya Pak Ibu. I love you. Ya, Banyak yang nonton. Nggak, emang guru-guru pada nonton sebenarnya. the system kinda ruined us all, doesn't it? It does. Astagfirullahaladzim. Itu tadi pertanyaan kedua apa deh? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Hana selain seni, akademiknya apa? Apa nggak ada sama sekali kayak Pelajaran gua? favorit itu kan? Iya. Pelajaran favorit ada Apa? selain seni budaya.
Sebenarnya suka olahraga, Wow, keren. Olahraga. terus agama. Agama, ya agama. Masya Allah. Agama is a must do. Agama itu emang harus difavoritkan. Must. It must. Informatika. Apa? Informatika. Informatika juga, masya Allah. Tapi yang lebih condong setelah seni yang kedua nomor 2-nya apa? Olahraga. Kalau nggak olahraga, informatika. Keren. Kamu mau ngoding ya? Nih. Olahraga apa yang Hana banget? Berenang sih. Berenang. Pantes Masya aja Allah. di- Iya, masya Allah. Berenang. Kalau gue berenang gimana ya? Tenggelam duluan kayaknya dah. Enggak ngapung, gua kurus. Ini cuma orang kurus. Lu nggak renang? Berenang sih tapi jarang-jarang. Jarang. Soalnya gue pernah berenang, gue kan pendek ya. Itu gue trauma waktu itu. Iya sih. Iya. Enggak dulu gua 140, tingginya 140 SMP. Dulu cibi banget kan? Cibi banget. Apa sih kalau cowok namanya? Iya. Cibi ya? Cibi Ah, ya? iya, cibi. Ya gitu cibi kan? Cibi pendek banget. Terus gua kan berenang, lu tau Brigif enggak Brigif? Berenang di Brigif. Itu kan kolam dewasa kan. Gua ngelihat teman-teman gue tuh pada bisa tinggi-tinggi kan, 160 gitu. Gue kayak mereka tuh memprovokasi gue kayak Bibi, ayo sini turun lu laki bukan gitu kan. Gue sebagai laki-laki harga diri gue tergores dong. Gue dengan beraninya enggak sih, gue enggak langsung nyemplung. Pas mereka udah pada naik, udah pada makan, gue nyoba nih, gue bisa nggak ya, gue nyemplung plok. Wah, gue begini bener-bener gue mau teriak tapi nggak bisa. Tapi alhamdulillah nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ngapung ke atas, terus tiba pas di pinggir gue bisa naik. Tapi di situ di dalam hati gue nangis kejer. Tapi dalam hati gue sumpah. Iya, makanya gue nggak mau berenang lagi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pengalaman buruknya Kalbi guys. Tapi itu ini ya, sunnah berenang kan. Iya, makanya gue harus mencoba berenang. Seru kan? Yang seru itu ngobak sebenarnya. Hah? Lu pernah ngobak nggak? Ngobak ya apa? Ngobak kolam di kali, di Oh iya. Gue pernah sih. apalagi di apa namanya di kampung-kampung. Ya kalau di banjir jorok. Ya, resikonya bisa hanyut dan wafat tapi ya. Di yang tenang, yang sampingnya ada jamban tuh. Ya kan buat nyuci sama. Jorok. Aduh, jorok. Tapi emang begitu tau di kampung kan. Ya. Kalau di kampung luar biasa, di sungai-sungai. Tapi Kalau akhirnya orang kota jernih. seperti kita Iya. di situ terkontaminasi dikit aja masih sakit. Kan? Iya. Iya beda kalau di kota ya. Iya. Tadi gue ada pertanyaan loh. Apa ya? Tadi ada gue pertanyaan loh. Ya, biarkan dia berpikir ya. Nih, apa namanya? Sumpah tadi gue ada pertanyaan bagus. Apa? Enggak sih? Ya, Apa ya tadi ya? Pertanyaannya guys. Lalu gak bilang deh. Enggak, sumpah tadi ada pertanyaan. Udah ke lintas itu. Iya, mikir. Oh iya, ini kan Hana kan suka apa namanya IT, informatika kan. Dan Hana kan juga bisa gambar ya kan. Dan digital art juga bisa kan. Belum pernah nyoba, tapi IT juga bisa kan. Maksudnya suka kan, ada tertarik situ kan. Suka. Kenapa Hana nggak bikin kayak nggak ikut medcom dulu ke desain grafis? Sebenarnya nggak mau banyak ekskul sih. Oh, Makanya Max school baru Royce doang emang apa lagi? Terus doang. Satu doang. Iya satu. Oh, kalau dua banyak berarti ya? Banyak. Oh, Iya, banyak. banyak. Oke. Beda. Oke. Berapa? Ini mah Tiga. bejibun ekskulnya dia. Banyak yang keluar juga sih. Gua Iya, Apa? udah, gua nggak mau. Malah mengingat kenangan-kenangan lagi. Ekskulnya apa aja? Ekskul gua yang terutama organisasi OSIS. Kalau OSIS itu ikut OSIS itu sama dengan ikut 5 ekskul sekaligus, capek banget. Nah, terus gua rohis sama medcom, terus kadang ikut-ikut seni apa namanya? Renasi gitu. Oh, renasi. Tapi gua nggak resmi sih itu, kayak kadang diajak ya udah ikut gitu. Dan segala macem apa ya? Ikutan sih, gua nggak daftar, tapi kalau misalnya gue diajak ikut Japanese club gitu. Tahu kan ada Japanese club? Masa? Sumpah kalian nggak tahu, kalian Masih ada. Nggak tahu, Cok. Ah, Masih ada. gue collab sama mereka. Tiba-tiba gue di DM di Instagram gue yang G-Wave kayak, "Halo Kak Albi." gitu. Iya, siapa? Ini dia nulis panjang banget, bagus. Anak kelas 10 yang bikin komunitasnya. Kalian kalau mau join. Oh, berarti Japanese belum club. yang Iya. belum yang ini juga. Iya. Belum yang besar gitu. Belum, baru komunitas. Tapi udah ada komunitasnya, anak-anak kelas 10. Kelas 10 yang bangun.
Iya, kelas 10 yang bikin. Dan menurut gue itu keren sih. Coba nanti gua kasih IG-nya buat ke lu. Itu kalian harus ikut. Baru tau gue ada Japanese Cup di sini. Serius. Ada. Itu Nah, dari angkatan kelas 10 doang apa angkatan kita? angkatan 11 juga ada. Itu mereka tuh mau justru butuh kelas 11-nya. Biar ini ya. Iya, buat koordinasi sama guru-guru segala macam. Kan kalau misalnya buat pembina kan kita dan pelatih kan udah ada di sini. Pak Cairil, siapa lagi? Sensei. Sensei Cairil. Bukan Pak Khair ya. Pak ini, aku PPKN bukan sama dia. Ya. Oke. Tinggi des. Oke, kita nggak usah bahas yang jangan, aku itu juga mau. karena Aku juga nggak mau. kan jadi gini sih bahasannya. Hana sama siapa? Sama kan sekelas sama. Ya, iya. 11 tuh. Pak Cairo. GWS ya. Iya. Guru paling chill. Aku kan jatuhnya kayak anak IPS sebenarnya. Wih, Cuma nggak ada IPA IPS aja. Aku daftar IPS kok di PPDB mah. di PPDB IPS tapi sukanya matematika, gimana ceritanya? Gua nggak suka matematika, ikut IPA. Kan ada hitung-hitungan juga di ekonomi. Oh iya, bagus. Keren. I have a question. Oh, Gue punya pertanyaan nih. Ini nggak apa kan ya? Saya Ini ditukar aja ke belakang. Nah, kurang kesana. enggak, bagus. Biarin aja. miring sama. Iya. Miring gak sih? Gini dikit Miring deh. ya? Ininya. Gini. Waduh, guru-guru rapat tuh. Bagus. Kita Oke. mendengarkan di sini nguping. Kalau Ya, siapa bisa tahu dapat informasi. Oke, jadi kan bagaimana opini kalian mengenai ini opini nggak apa-apa ya? Jadi kan kita semua tahu bahwa rakyat Indonesia itu kayaknya kurang bisa mengapresiasi seni gitu kan. Orang-orang yang memiliki visi unik, orang-orang yang punya hal-hal berbeda itu malah dianggap tidak sesuai, dianggap aneh, dianggap freak, benar seperti kata Albi ini barusan. Dan malah cenderung dihindari atau malah menyuruh si orang ini untuk ngikut yang biasa-biasa aja itu loh. Nah, menurut pendapat kalian tuh bagaimana kira-kira seperti itu? Silahkan. Yang bisa seni dulu aja. Enggak. Aku malah bingung jadinya. Yang Pendapat bisa seni dulu gimana aja. maksudnya? Pendapatnya kayak apa ya? Menurut kalian pendapat kalian tentang fenomena ini tuh gimana ya? Tuh? Pendapatnya. Kan aku nanggapin aja. Enggak beneran. Ya kalian saling menanggapi di pertanyaan gua. Enggak. Gua boleh gua dulu ya. Gua punya pendapat nih ya. Menurut gua sekali lagi itu salah satu instansi. Salah dari satu instansi. Pendidikan. Iya. Gua nggak mau pakai basa-basi. Gua sebagai murid, gua merasa bakat gua dibunuh di sini. Ini opini gua pribadi ya. Kita bebas di sini. Kalau misalnya gua diserang ya bodo amat, serterah. Tapi ini opini gua pribadi. Karena dari SD kita ditekenin itu bukan dari prosesnya, tapi dari hasilnya. Bener. Yang dicari itu nilainya kan. Kayak bukan kayak kerjaan kita dari mana. Emang bener guru-guru yakin dan kalian semua sebagai siswi yakin kalau misalnya itu 100% nilai itu valid. Kan gue jujur ya, dulu waktu PAT di SD gue banyak nyontek kok, kayak lu tau kan kode-kode yang gini-gini. Gini satu, ntar dia bilang A B C gitu. Gue banyak itu, nilai gue 9, bagus. Tapi itu kan nggak pure kan. Gue jujur-jujuran di sini. Kalian nggak pernah nyontek? Aneh sih. pasti nyontek. Nggak juga sih. Astagfirullahaladzim. Nah, dari situ kita tuh terciptalah sebuah stigma di mana akademi itu lebih penting daripada seni. Ya kan? Gua baru sadar ini ketika gua di SMA. Gua mikir kayak, wah, selama ini gua cuma fokus ke akademi doang, walaupun akademi goblok tapi nggak dapat apa-apa. Mendingan gue fokus ke hal yang lain daripada gue fokus ke akademi nggak dapat apa-apaan, ya kan? Sekarang gue minat di desain grafis dan alhamdulillah gue dapat project. Kadang-kadang sebulan juga cukup lah ya buat nambah-nambah kan. Kalau misalnya gue ngandelin nilai, dapat apa coba? Tidak. Dan gini, ada satu temen gue, sebut saja namanya, kalian semua kenal, Kak Fatah. Enggak ngomonginnya gitu. Maksudnya Fatah ini
dia tuh nilai biologinya harusnya 96 apa ya, pokoknya tinggi, tapi salah ketik Salah ketik maksudnya. 8 jadi 8, Salah nggak tahu. ketik gimana maksudnya? Jadi Salah input Oh, salah input. Iya, Jadi 86 harusnya. Harusnya 9. Jadi 86. Ya kalau nggak salah begitu. Tapi emang salah ketik kan. Terus dia sampai ditelepon juga kan sama gurunya. Dan kalau gini nih, kalau misalnya nilai 86 itu ke input di situ dan selamanya tercetak di situ, Ya. terus kalian daftar ke suatu kuliahan, diterima nggak? Misalnya minimalnya 90, tapi nilai dia 86, diterima nggak? Nilai aslinya sebenarnya berapa? 96. Tapi karena yang di kertas 86 bisa nggak? Enggak. Adil nggak? Enggak. Sangat enggak. Enggak. Jadi dia tuh ngelihat hasil yang ada di kertas menurut gua. Makanya gua bilang gua nggak mau menitikan takdir gua di atas kertas tinta hitam, tinta merah, nggak mau. Takdir gua ada di lembaran lauh mahfuz, bukan di sini. Gua nggak mau seperti itu. Enggak, tapi itu serius. Gua nggak mau kayak gitu. Oke. Itu membunuh. Kalau menurut kalian gimana? Tentang pandangan orang-orang Indonesia tuh meremehkan seni. Nah, Agak sayang sih sebenarnya. Ya, sayang. Kan apa? Orang-orang yang seniman-seniman di Indonesia atau ilustrator atau penulis di Indo kan itu maaf nih. agak kurang dihargain ya, kayaknya lebih dihargai di luar. Jadi sebenarnya itu bisa jadi potensi apa SDM-nya Indonesia juga kan, tapi cuma Peluangnya besar malah. peluangnya besar. Tapi sayangnya kan orang Indonesia kan rada-rada begitu Ya. ya. Tidak menghargai. Iya, tidak menghargai. Terus kan harusnya seni itu kita serapin gitu kan, kita Kembangkan. maknain gitu kan. Sedangkan kalau orang-orang Indonesia kan maunya serba instan. Mereka pasti juga jarang-jarang baca suka jarang baca lah, nggak terlalu suka baca kan. Kalau Minim literasi. seni nggak cuman seni rupa atau seni musik kan, ada juga Banyak seni tari ya, segala macam. seni literasi gitu. Ya, jadi Sangat disayangkan. Sangat. Apalagi di Indonesia kan harusnya negara dengan seni terbaik di seluruh dunia. iya makanya. Iya, dengan berbagai macam budaya yang eksis gitu. Harusnya kita kalau SDM-nya tinggi, manusia-manusianya cerdas, nggak tukang nongkrong, jadi ngabers, jadi tukang pacaran dan segala Wah, nah macam. iya, itu betul Harusnya sekali. jadi Wakanda. Sekarang kita bener-bener peradaban maju, bisa ngalahin Amerika, Pacaran ini. iya kan? Isu-isu pacaran Isu-isu ini kok ini yang kayak aduh. Ya, seperti ya. Iya. Itu pacaran tuh mereka tuh buang seninya di pacar. Oh iya. Iya, pacar dibuatin puisi, ya kan? Nah iya. Digambar sayang seninya dipergunakan dengan hal yang aneh. Di tahun Aduh, baru gitu. aduh, itu Hana tau gak sih? I think everyone knows. Astagfirullah, bukan Kalian ra- tahu yang sudah kalian menjadi rahasia umum lah ya. Tapi nggak usah dibahas di sini ya guys, kalian nggak tahu. Nanti setelah ini ya, nanti kita. Oke, belakang kamera. Astagfirullahaladzim. Gua nangis loh, gua dengerin tuh nangis loh. Ini Udah. kalau pembahasan seperti Kita nggak itu. ngerti sih. Lu belum tahu. Emang enggak, gua nggak. Berarti gua doang dong yang tahu. Lu tahu, tapi karena kita nggak ngebahas aja di sini. Oke. Udah, next skip. Kasih tahu aja. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita ke challenge ya. Kayak gitu. Sekarang kan kalian tahu kan kalau misalnya AI itu sudah mulai berkembang. Ya kan? Grand quest. Ini nggak cuma buat seniman doang nih, buat orang-orang kayak lu yang suka matematika juga mengancam nih. Ya kan? Apalagi gue baca bonus demografi 2035 di buku itu ancaman buat apa namanya pekerjaan-pekerjaan kayak di bank, kayak akuntansi segala macam itu kan udah rata semua kan. Udah gampang bisa digantiin sama robot. Dan sekarang yang kita pikir seni itu nggak bisa digantikan sama robot ternyata bisa. Ya kan, tau kan? Nah, menurut kalian ini tuh positif atau negatif? AI. Oke, dimulai dari Anda dulu. Enggak, silakan. Siapa dulu nih? Ganti, kan tadi Hana udah ganti ya. Gua dulu. Iya, boleh. Ya kalau soal AI ini, gue kalau nggak salah sudah pernah membahas ya di podcast pertama kali Iya, dulu. iya. Namun mungkin kita rewind lagi lah ya. tambahin. Ya, jadi kalau untuk waktu itu kan AI di bidang seni kan. Sekarang di bidang universal, umum ya kerjaan-kerjaan lain itu. Jadi menurut gua ini teknologi itu kan istilahnya terus berkembang ya. Terus berkembang, terus muncul inovasi-inovasi baru yang bertujuan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan semakin praktis gitulah ya.
Ya semakin hari semakin banyak aja ide-idenya yang dulu mungkin nggak pernah kepikiran, atau mungkin banyak banget lah yang nggak kepikiran, tapi sekarang pun sudah ada gitu loh. Kayak misalkan gimana orang dulu mikir kita punya kotak kecil kayak gini tapi berisikan jutaan informasi gitu. Nah nggak mungkin kan. Itu sebuah Untuk banyak orang dulu nggak mungkin, tapi untuk kita sekarang di genggaman tangan kita Nyata. udah jadi benda primer. Nah itu dia. Dan ya memang dengan artian membuat hal-hal semakin praktis, itu juga berarti membuang sisi-sisi yang ribetnya itu loh. Dikala hal-hal semakin instan, maka prosesnya akan menjadi semakin pendek dan semakin pendek. Dan itu kalau dalam pekerjaan tuh istilahnya memotong lowongan ya kerjanya itu ya. Karena sekarang dengan adanya kecerdasan buatan artificial intelligence (AI), kita sudah bisa melakukan berbagai macam hal hanya dalam hitungan detik saja. Hal yang kalau misalkan orang lakukan itu bisa sampai berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, dengan AI hanya bisa ya kurang dari 1 menit. Dan itu merupakan inovasi yang sungguh nggak pernah terpikirkan sebelumnya, dan gua akui itu bizarre. It's massive, amazing, bizarre. Cuma ya itu dia. Sayangnya semakin banyak yang tersingkirkan itu loh. Peran manusia itu kucing. Ya peran mata dua ya. Ya malah ini membuat hidup kita semakin praktis, namun membunuh mereka yang awalnya ada di posisi itu. Dan sayangnya posisi yang direbut oleh AI ini kebanyakan mereka-mereka yang ada di posisi yang mohon maaf di bawah. Ketika posisi yang di atas tuh tidak terpengaruh banyak ya, malah semakin kaya mereka. Orang-orang yang di bawah tuh malah cenderung bingung dan panik karena yang menjadi mata pencaharian mereka tuh menghilang gitu kan. Jadi ya itulah yang menurut gua sebuah pro kontra utamanya itu. Tidak merusak namanya keseimbangan dalam hidup berekonomi gitu loh. Jadi ya kasihan aja gitu kan, kayak misalkan orang-orang pekerja pabrik atau penghitung apa tadi namanya akuntansi itu kan, mereka sudah bertahun-tahun belajar dengan giat sampai gue kan nggak ngerti tapi kayaknya akuntansi itu susah banget gitu ya. Namun ya tapi gue lanjut ya. Tapi sekarang tahu-tahu kayak udah ada teknologi yang ketik-ketik selesai. Udah gitu dong, jadi kayak gimana ya, langsung disingkirkan kayak seolah-olah orang ini nggak pernah ada gitu loh. Dan itu memang cukup menyakitkan hati sekali itu kan. Paham. Jadi ya itu pro kontra. Gue ulang lagi, pro kontranya itu ya itu merusak keseimbangan. Jadi ya mungkin sebuah solusi yang bisa kita terapkan adalah orang-orang mungkin bisa mulai bekerja di suatu pekerjaan yang ada hubungannya dengan teknologi itu sendiri. Memanfaatkan. Memanfaatkannya. Oke. Iya. Karena teknologi itu kan semakin berkembang, tapi namanya teknologi pasti harus ada yang ngurusin dong, ada yang maintenance-nya gitu kan. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang bisa mengontrol teknologi itu tuh. Kita harus bisa mengendalikannya, ngebenerin atau ya manfaatin teknologi itu tuh loh. Kita jangan ngestak ke yang situ-situ aja. Kalau misalkan kita udah kerjaan fisik dan biasa itu, ya kita jangan ngestak situ aja. Setiap kali ada perkembangan kita harus pelajari itu. Iya, oke. Kalau misalkan ada teknologi baru, pelajari sampai ya minimal paham dikit lah. Ntar kalau didalami atau enggak terserah relevan atau enggak. Ya kita pelajari setiap kali ada yang baru untuk stay updated ya iya gitu. Beda dengan FOMO ya, beda. Yang ini kalau FOMO kan pemborosan, kalau ini memang cenderung cukup penting untuk hidup kita sendiri tuh. Jadi ya seperti itu, dan makanya pekerjaan tentang komputer atau teknologi itu cukup penting sekarang ya, atau kerjaan di era-era digital, di dunia digital gitu loh, kayak coding, programmer gitu kan, atau apalah yang itu gue kurang ngerti ya. Dan itu dia kurang lebih yang harus kita lakukan. Dan satu lagi tentang rasa takutnya itu loh.
kita kan cenderung takut akan teknologi baru kan. Iya betul. Kayak gua dan mungkin semua seniman lainnya cenderung takut akan AI art. Ya, karena wah, sumpah dah. Dengan beberapa detik saja Jadi. sebuah gambar yang kayak budgetnya tuh berbulan-bulan bikinnya langsung bisa jadi gitu. Iya. Kayak gila aja begitu loh. Kita membuat hal ini bisa sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, lama banget. Tapi AI itu bisa dalam kurang lebih 1 detik aja, tergantung wifi lo bagus apa Iya, kagak. iya. Langsung Iya, jadi gitu kan. Gokil. Dan Jadi sangat kita, bagus. nah iya, dan bagus juga hasilnya itu, sangat meyakinkan. Jadi takut gitu kan. Kita merasa takut bahwa teknologi ini tuh wah akan menghancurkan kita tuh, akan waduh gimana ya? Gimana kedepannya kedepannya gimana nasib gua gitu loh. Kalau misalkan yang gua bisa sekarang aja udah bisa digantiin sama mesin. Iya. Aduh. Lantas yang kita lakukan adalah mengubah pola pikir. Karena dari yang gua sadari itu gini. Dari dulu pun setiap kali ada teknologi baru, setiap orang pasti takut Iya. akan teknologi baru itu. Iya. Kayak misalkan, waduh ada teknologi telepon nih, sekarang nanti surat menyurat bagaimana ya, atau apa nih bagaimana ya. Dan takut itu terus menerus mengalir dari generasi ke generasi. Hingga sekarang ketakutan kita kepada AI. Lantas yang kita lakukan adalah ya beradaptasi dan menggunakannya, memanfaatkannya tadi itu. Kayak misalkan perusahaan pos dulu kan, jualan ya pos surat gitu kan. Lantas ada teknologi telepon. Apa yang harus dia lakukan? Ya mungkin dia bisa menyediakan telepon untuk umum atau menggunakan telepon itu untuk membuat proses branding baru. Nah ini lebih sederhana gitu kan. Jadi ya kita harus berpikir ke depan juga itu loh. Jangan terlalu berpikir ke belakang, atau jangan terlalu ngestak ke masa sekarang juga. Jangan berpikir bahwa masa itu bahwa kita tidak akan berubah. Jangan berpikir bahwa kita itu akan tetap diam di situ aja. Jangan seperti itu. Karena mau seperti apapun kita pasti bisa berubah. Bisa berubah ke arah yang lebih baik atau yang lebih buruk. Jadi ya seperti itu. Dan untuk seniman sekarang ya mungkin ya AI art tuh gunanya apa sih? Bukannya mengancam kita aja gitu kan. Tapi gue belakangan ini menemukan sebuah kegunaan dari AI art ini nih. Apa? Untuk latihan. Jadi gini. Referensi. Ya referensi itu. Gue tinggal ngetik promptnya, terus nanti muncul hasilnya gitu kan. Iya. Ntar gue liatin tuh gambarnya kan bagus tuh ya. Gue akuin. ya bagus. Ya udah gue contoh gitu kan. Gue contoh. Terus ini proporsinya udah bener belum ya? Terus kalau AI masih ada yang ngawur dikit nih, kira-kira kalau dibenerin jadi bagus apa gini atau gitu, bagaimana kira-kira gitu ya. Jadi gitu. Jangan anggap teknologi baru sebagai penakluk, tapi anggaplah teknologi baru itu sebagai alat lainnya. Alat yang lebih update. Ya udah. Oke, that's all from me. Aduh maaf. That's all, man. Ada agak kepanjangan nih. Bagus. Ini mungkin ada opini Tambahan dari Hana, ada nggak? Tambahan? Enggak dari Cukup sih bagi aku. Cukup. Itu Udah udah- terjelaskan iya, semua ya. sangat-sangat Sangat terjelaskan banget ya. Oke. Udah ya, kita langsung masuk ke sesi terakhir. Kita bakal challenge, oke?
Alright guys, jadi kita bakal ini nih. Kita udah selesai challenge-nya, udah jadi semua ya kan. Kita bakal review satu-satu punya siapa aja. Ya kan? Dari siapa dulu? Tang, Ting, Tung, yang mana yang duluan? Raifan, Maca, gua baru Hana. Satu udah gitu loh. Di sini saya menggambar ini pot bunga yang ada di situ tuh, itu. Berapa menit? Gua lupa Tadi berapa tiga- menit. 3 menit 5 ya. deh, 5 menit. Dan ya, gue menyadari sekarang bahwa sebenarnya kelemahan gambar gue tuh cuma satu, yaitu waktu ya. Jadi gue nggak bisa gambar dalam waktu yang singkat karena gue terlalu terbiasa gambar sesuatu yang teramat sangat detail. Jadi kalau cepet-cepetan tuh rasanya kayak nggak bisa aja gitu. Ya preferensinya gue lebih lama lah. Ya Oke. mungkin kalau standarnya gue bisa jadinya sih Jadi ya foto aja deh. setengah jam ya. Nanti gua taruhnya di situ. Taruh di situ. Ribet ya. Di foto aja, berarti di foto ya. Nah, Kita ini lagi apa? Ngomong ulang. nggak usah. Nggak usah. Udah masuk ntar. Lanjutin Oke, aja. Lanjutin. Enggak, Yang gini aja gambar satu-satu. Ini kan kita pot satu, berarti potnya Maca sekarang. Ntar sampai hari ini. Jeleknya. Di hari ini tuh lebih jelek punya gua, liatin. Nggak ada bentukannya. Enggak lah, jelekan ini. Jadi karena disuruh gambar pot, ya udah gambar pot yang sesuai itu aja. Terus ditambahin bunga di atasnya. Coba sini Selesai. foto dulu. Ini bagus, bro. Enggak lah. Semua bulat doang. Sudah, ganti Hana. Kalbi dulu. Oh iya deh. Coba gue ya. Kalbi. Alright guys, ini gambar gua berwarna sendiri ya kan. Dia curang pakai bukan warna. Ini tuh ceritanya tuh pohon dari realm lain, dari realita lain, dari nggak tahu lah, pokoknya ini pohon aneh. Ambrus. Next. Hana. Hana, ya. Ini bagus sekali guys. Ya ini gambar tanaman juga pot sama pot yang di sini nih kalau kalian Oh, yang situ. Teknik gambar. Hah? Teknik gambar. Boleh lah kita sharing-sharing Yes. Oh, sedikit yes. lah ya. Dapat Biar ilmu sedikit baru, guys, bermanfaat dari gitu. kakak. Jadi ini ntar gambarnya ada kan di situ ya? Ada. Nanti gua foto. Tekniknya gampang sebenarnya kalau kalian mau bisa gambar kayak gini ya tinggal gambar kubus saja sebenarnya. Kubus. Hah? Habis itu dia apa? Dari bentuk dasarnya kubus, terus kalian kan kalau pot itu bentuknya tabung. Nah, dalam kubusnya itu dibikin tabung. Terus ya udah dibentuk sedemikian rupa kayak pot. Ya udah gitu aja. But this is good. Kayak Tapi kayak potnya realistis banget gak sih? effortless banget kayaknya. Set. Itu dia. Dalam 5 menit loh. Makanya sob, gua nggak bisa loh kayak gitu seperti itu. Kan guys. Senseinya sepertinya ya. Tapi Hana bisa nggak kalau ngegambarnya tanpa pakai kubusnya? Bisa-bisa. Bisa aja. Tapi ini biar lebih proporsi pakai ini. Iya. Oke. Itu teknik. Gua kira itu bakal itu scam ya. Gua kira itu scam kan karena kayak cacat gitu loh. Kayak jelek-jelek aja gitu. Itu tergantung skill juga sih, skill Nggak issue tahu. ya. Kalau saya Gua pakai nggak kubus bisa. belum tentu bisa. Iya, belum tentu bisa. Oke. Gua bisanya pakai ini, Apa tuh? Prisma. Enggak, next. Untuk prisma lagi. Oke, selanjutnya ini gua lagi. Iya. Iya, lanjut. Oke, selanjutnya gua tuh ini ya. Selanjutnya gua kan tadi temanya gambarnya apa yang kedua? Lingkungan sekolah. di sekolah ya. Ya. Jadi gua gambarnya lorong di kelas 10 berapa yang pojok sana tuh? 10.5. 10.5 yang lantai 2 kan. 10.5 ya di mana di depannya sini kan ada pendoponya, terus di sini tuh pojokan itu ya. Ini ada pohon, ini kursi, dan ini ya tembok-temboknya aja gitu. Iya. Sekali lagi karena durasi jadi gua nggak bisa rapihin. Tapi kurang lebih seperti itu. Ini durasinya yang kedua 8 menit. Ya, durasi yang kedua 8 menit. Oke. Baca. Mana? Ini punya? tak foto. Foto. Ais, ini aku paling jujur aja, aku nggak suka banget sama gambar kedua ini karena ini jelek banget, cuma gerbang doang selesai, Ya. Coba lihat. nggak mau. Oh, itu tadi. Kan yang penting daerah Udah, di ah. sekolah. Nggak tahu mau jelasin Udah. apa, ini gerbang dalam selesai. Sini Nggak, foto. nggak bagus. Tidak apa-apa, yang penting mencoba. Tidak Kan, seperti kan gambar. ini kan tulisannya kan copot. Kan gambar. Iya. Harusnya dicopot juga ya. Nggak ada tulisan selamat datang di atas, karena aku nggak tulis selamat datang. Gue ya. Nih guys, jadi gue gambar
tempat yang biasa kita tempati, meja Pantasma, tempat kita podcast. Ini gua kenapa nggak tahu di sini gambarnya hitam gini, anggap aja ini banyak dosa ya, banyak dosa guanya itu. Jadi hitam begini sebelum tobat, semoga bisa. Astagfirullahaladzim. Nggak bercanda, pokoknya itu ini gue nggak tahu, tiba-tiba kepikiran aja gitu loh. Nggak ada teknik sama sekali. Hana sekarang. Silakan. Terus ini coba gambar ini apa namanya? Ini namanya English apa namanya? English ini tuh nyebutnya apa? pojok Inggris kan? Iya, tapi ini tuh nyebutnya apa sih? Saung gazebo. Saung. Ya pokoknya gambar saung atau gazebo. Oh, gue suka banget yang ini. Terus ini ada penghuninya ya biar nggak sepi-sepi. Iya, amat. tapi tuh jujur itu horor. Tadi kan emang kesannya lu bilang horor. Iya. Penghuninya mana sih? Ada Itu horor. Itu kayak lu tahu Kuntilanak. animasi ini nggak sih yang Don't Waste to Die? Tahu. Kayak apa? Iya. Itu game lama, itu favorit saya dulu. Pantesan jadinya kayak sekarang psikopat. Don't Waste to Die. Oke, next. Ganti. Gua lagi. Iya. Oke. Ini yang tentang apa? Mata pelajaran kesukaan. Oh, iya. Oke. Durasinya Durasinya 10 menit. Oke. Gimana gua siapa dulu nih? Ayo kan. Oh iya lu. Baiklah, untuk yang selanjutnya nih ceritanya dari mata pelajaran yang disukai dengan durasi berapa tadi? 10 menit ya? Biasanya gue gambar orang lagi senyum gitu kan, karena seni budaya lagi senyum terus kepalanya meledak keluar ide-ide gitu ceritanya ya kayak gitu lah pokoknya. Ya sekali lagi karena durasi jadi gue berantakan gambarnya, itu keren jadi banget, asli. mohon maaf sekali. Itu keren gokil. Gitu. Maca. Oke, oh itu ya. Ya karena yang diomongin di awal tadi, mata pelajaran kesukaanku matematika. Iya, emang aneh banget. Psycho. Tapi bukan yang bisa banget sih, enggak juga. Tapi yang Cuma suka aja gitu Suka ya. aja. Daripada pelajaran lain, aku lebih memilih pelajaran ini. Dan di sini aku gambar latar dan sempora. Emang namanya sempora? Sempora, cemplak, apa cuma. Iya, pokoknya yang itu yang bisa dipindah-pindah itu. Oke. Sudah. Dari sini. Oke. Siapa sekarang? Kalbi. Siapa? Kalbi. Oh gua. Nih. Ini kayak coret-coretan ulangan. Iya. Ini guys. Oke, abis ini aku coret-coretan boleh deh gambar apa? Ini ya guys. Gambar gua itu gua nggak punya mata pelajaran yang gua sukain, jadi ya akhirnya gua Matematika iblis. iya gua gambar matematika jadi iblis, ada fisika juga jadi monster di situ. Tadinya gue mau kalau waktunya cukup gue gambar semua mata pelajaran gue, terus gue bilang fuck school. I only need money, not great, fuck it. Ya gitu maksudnya, astagfirullahaladzim. Bukannya ide ini dari dia. Iya. Ya tapi gue nggak punya mata pelajaran. Kenapa mengide seperti itu? Iya juga. Pola pikirnya cukup unik namun kadang perlu dipertanyakan. Oke. Hana. Hana. Pegang. Nah, ada Terus selanjutnya nih gua gambar ada apa nih palet kuas kanvas sama belakangnya itu semacam perangkat keras komputer. Oh iya, Gitu. karena suka dua mapel, Iya, 2 mapel. art sama apa namanya informatika. itu. Gitu. Oke, now for the last one. Yang terakhir, jelasin dulu yang terakhir. Alright, gua dulu atau siapa dulu nih? Nggak Dulu lah. dijelasin kenapa gambarnya gimana, cara gambar. Tadi udah dijelasin belum sih? Belum. Oke, Cara now gambarnya. I have no idea. Maksudnya, cara maksudnya gambarnya dulu dijelasin aja. kayak ini Ya, tadi boleh, tuh boleh. kita kolaborasi gitu loh. Ya. Jadi untuk gambar selanjutnya adalah gambar kolaborasi antar tim. Jadi gua dengan Albi satu tim, Hana dengan Maca satu tim gitu loh. Dan kita saling melanjutkan gambar satu sama lain gitu. Dan untuk gambar saya ini entah mengapa tapi kok gua kepikiran untuk menggambar guillotine atau istilahnya alat untuk memenggal kepala yang populer di era revolusi Prancis zaman dulu. Dia pemikirannya kemana sih? Sejarah Ini nggak tapi sih ada referensi gambar. Tadi kamu pernah foto di situ? iya, gua ada fotonya tadi. No. Mau lihat. Ada darah. Zaman enggak ini Mau kamu lihat? fotomu aja itu di darah. Mana ya? Gua tadi ada kok fotonya. Itu kamu pernah foto di situ apa lihat dari mana? Google lah. Kirain pernah datang ke sana. Itu di negara lain fotonya. Itu yang nambahin darahnya ke Albi ya guys. Dan ya, untuk darahnya Albi sendiri yang nambahin. Untuk lebih ya
detail. Nah ini nih foto aslinya nih ya. Foto aslinya nih ya. Ini sudah berapa leher yang ada di sini gua nggak tahu. Tapi itu kalau kepalanya nggak muat gimana? Ya. Alhamdulillah Kagak. nggak jadi. Ini kan dikunci di sini. Oh, jadi ada pasti muat. pengunciannya. Holy shit. Ya jadi kan kepala lu taruh sini dulu, habis itu Baru baru dikasih balok kayu di atas. Oke. Jadi kalau nggak muat ya paling ditambahin sekat-sekatnya, sekatnya di itu kayak gitu. Ya gitu. Ya jangan tanya kenapa gue bisa tahu kayak gini, karena gue juga nggak tahu. Jatuhnya jadi kayak kurban zaman dulu tapi bukan kurban sapi. Iya. Buset. Dan Nggak, aku pikir tuh nggak ada alatnya, kayak ya udah tebasnya pakai pedang gitu loh aku mikirnya. oh iya, dan sedikit fun fact kalau mau tentang gilatin ini mau nggak? Ya boleh. Sedikit fun fact untuk ini. Karena dulu saking banyaknya yang dieksekusi, jadi alat ini bisa digunakan beberapa kali dalam sehari. Jadi untuk orang yang pertama kali dieksekusi biasanya kepalanya langsung copot. Tapi untuk biasa orang yang akhir-akhir biasanya besinya sudah mulai tumpul. Jadi sekali ini nggak lepas. Jadi mungkin bisa diulang hingga 3-5 kali. Holy shit. Satu gini naik lagi Raifan. dan turunkan kembali. Gua hemofobik. Itu yang sangat And ya gue nggak tahu kenapa gue bisa tahu ini. Gue baca sejarah tahu aja. So, Ya Allah. I apologize. itu fun fact yang sangat aduh ya Allah. Nih guys tuh. Tapi ini gua ubah guys. Ini gua ilustrasikan sebagai sekolah. Sebagai sekolah di samping-samping itu ada kayak gantungan nilai-nilai, nilai 0. Ya kan? Diputusin kepalanya kan. Sekolah itu sebenarnya membunuh kita. Enggak bercanda ya? Bercanda. Itu, aduh, gurunya lagi rapat di Ya kan banyak tuh guru apa namanya kasus-kasus anak-anak yang bunuh diri kan gara-gara itu kan. 98 ada. Enggak lah, nauzubillah min dzalik, jangan. Kalau Dayan Inside mungkin ada. It's me. It's literally me. Ya guys, jadi kita berdua. Nanti kita jeberengin di akhir, kalian pilih. Atau gini dulu, yang tim satu dulu. Oh tim Iya, satu dulu, habis itu, Nah terus gambar kedua, yang pertama gambar tuh gua, tadinya tuh gua gambar Kan di layout. foto. Ya, gua gambar layout Dan gedung-gedung di atas dan akhirnya sama Raifa ditambahin kayak ada siluet orang mau lompat gitu, mau bunuh diri. Ini sama-sama dark. Padahal gua tadinya mikir Raivan bakal gambar Spider-Man gitu kan, atau gambar apa gitu, tapi dia gambar orang mau bunuh diri. Gua nggak tahu orang kayak Raivan pikirannya dark banget. I'm sorry. Tapi gak apa, bagus. Ya, tapi agak berkesinambungan jadinya. Iya. Setidaknya ada orang yang mencoba menghentikannya untuk melakukan itu. Oke. Dihentikan. Tapi Oke. karena durasi jadi ya jalur juga. Oh, dari tim gua ya, dari tim gua. Itu sekarang dari tim cewek. Kita gambar aku dulu apa gambar Hana dulu? Bebas. Kamu dulu. Oke. Jadi kalau dilihat di sini tuh ada bayangan pensilnya ya guys. Itu yang pensil tuh sebenarnya aku. Yang gambar pensil itu sangat-sangat jelek sebenarnya. Cuma di sini sama Hana ditambahin dengan detail-detail yang sangat bagus, membuat ini benar-benar menjadi kota yang cantik. Gedung-gedungnya yang bagus dan jalanan-jalanan yang sangat-sangat indah. Nah, itu Karena awalnya aku ini aja udah polos, udah bagus. Hana gimana kalau misalnya Pajak lebih dari buat polos? infrastruktur. Padahal di sini aku gambarnya tadinya jalanannya tuh kayak liku gitu loh. Tapi sama Hana dijadiin bagus. pemerataan Karena jalan pensil. berarti pemerataan jalan. Iya, seperti pembangunan infrastruktur baru. Oke. Kayak aku itu. Kalau jika pajak digunakan dengan benar seperti Betul, ini. Masya Allah. Daripada dikorup mulu. Eh. kan ya. Aduh, apa ya? Kayak waktu itu Kominfo ya nggak salah ada itu ya. Atau bansos juga ada. Aduh, itu Sekarang sudahlah. ada yang belum Astagfirullahaladzim. ketemu juga ya sampai Dunia sekarang terus dunia ya. sudah rusak. Itu ya guys, itu gambar pertama. Gambar Oke, kedua. gambar kedua Hana. Gambar kedua ini aku gambar tanaman lagi, tanaman yang ada di dekat sini. Sama seperti gambar pertama. Sama seperti gambar. Terus dilanjutin sama Maitza, ditambahin bunga. Pokoknya Biar- yang pensil tuh aku guys. Semakin indah. Dan itu aneh. Ya ini kayak bayangan. Terus ada bayangannya. Ditambahin apa? Oh, tambah bunga tumbuh di tengah gitu ya. Jadi tanaman hybrid ceritanya. Jadi aneh itu, kan? itu bisa jadi meme coy. Aku di mata umum, aku ketika sendiri. Wah, boleh juga. Iya kan? Oke. Oke, so Dan fun fact aja guys, ini kita yang punyanya si Maitza dan Hana tuh, ini tuh POV bawah dan punya gua sama Revan tuh POV atas tuh. jadi moments before disaster Iya. istilahnya ya. Jadi itu sebelum rame di bawahnya, ini baru rame di atas doang. Ntar Iya. nggak sampai 1 jam banyak polisi. Iya yang betul. Wih, Itu keren, polisi keren. OTW tuh. Ini banyak artinya ini, keren.
Oke, itu di sini belum dipoto. Udah ya? Ya. Itu rame-rame apaan sih? Next. Yang jelas Forget about reality and welcome to my Pantas Mall. kita tidak diajak. Iya. Iya juga ya. Udah ya guys. Udah. Cukup guys. Cukup. Alright, ini udah belum ada sejam sih teh. Udah sih tadi kalau ditambah yang ini mah ya udah. Harusnya sama ini. Kalau waktu benerannya sih Oke, udah lebih ya. Oke guys, mungkin sekian podcast dari kita. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, buat kalian yang selama ini. Iya. Kata terakhir. Kata-kata terakhir kayak motivasi kayak atau Ya kalian juga kalau misalnya ada kata-kata notifikasi, motivasi diketik di kolom komentar gitu kan. Dari Hana dulu atau dari Maca? gue yang terakhir. Duluan. Kata-kata akhir kayak Yang terakhir kayak kata-kata penutup, bukan kata-kata terakhir. Apa penutup tuh gimana? Kayak selalu semangat dan pilih. Astagfirullahaladzim. Aduh, berapa yang harus gua cut ya? saya kenapa kok saya nonton kan? Terus abis itu aku diserbu. Iya. Enggak ya lah. Jangan isu politik lah. Apa ya? Gini aja, ini kan tentang seni. Jadi kayak ya kalau emang kalian punya bakat di seni, jangan malu untuk menunjukkan hal tersebut walaupun kalian emang kurang di bidang akademik. Tapi kalau kalian emang bagus di bidang seni, kenapa enggak? Tunjukin aja kemampuan diri kalian. Wih. Hana. Terus buat kalian yang emang bidangnya di bidang seni, nggak usah takut buat nunjukin karyanya. Nggak usah peduli apa omongan orang. Betul. Nah, omongan orang nggak bakal bikin kita jelek atau apa-apa. Pokoknya nggak usah peduli apa kata orang. Siap. Bodo amat aja. Stay bodo amat. Siap. Oke, saya ya. Baiklah. Oke, untuk penutup ya. Hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Hidup itu istilahnya ada sebuah lautan dengan ombak yang besar. Kita tidak bisa memprediksi, mengontrol atau melihat ekspektasi apapun itu. Pada awalnya kita membayangkan sesuatu, tapi mungkin pada akhirnya juga hal tidak mungkin berjalan sesuai dengan yang kita pikirkan pada awalnya. Lantas hal ini membuat orang banyak berpikir untuk kehilangan semangatnya dan berputus asa atas hidup mereka. Mereka berpikir bahwa untuk apa untuk melakukan suatu hal kalau di akhirnya akhirnya gagal juga gitu kan, akhirnya sia-sia. Namun janganlah berpikir seperti itu. Karena menurut gua itulah yang menarik dari hidup. Tidak bisa diduga-duga, unpredictable. Lantas kita itu ada sebuah tantangan untuk kita untuk bisa mempersiapkan diri untuk setiap situasi. Jadi kita harus cerdik memikirkan hal-hal apa untuk mengantisipasi yang kira-kira bisa kejadian dan yang tidak. Dan juga untuk kalian yang di bidang seni nih ya, kalian pasti mengalami dan mengetahui bahwa rakyat-rakyat di sekitar kalian itu tidak mengapresiasi apa yang kalian ciptakan, apa yang kalian buat. Orang-orang kebanyakan tidak paham atau tidak peduli dengan apa yang kalian gambarkan. Dan gue sendiri tahu itu merupakan hal yang menyakitkan, dan hal itu terkadang membuat kita sendiri ingin berhenti dalam seni itu sendiri dan tidak mau melanjutkannya. Namun percayalah, jangan berhenti di situ. Percaya bahwa di luar sana masih ada orang yang bisa mengapresiasi karya-karyamu, yang tertarik dengan karya-karyamu, atau mungkin yang sama dengan dirimu, yaitu memiliki ide-ide serta inovasi. Lantas apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu harus lakukan adalah, jika kamu menemukan orang-orang seperti ini yang sama seperti dirimu, memiliki sebuah visi misi, maka ajaklah mereka, menjadi teman mereka, dan ajaklah mereka untuk terus berkarya. Tunjukkan karya-karya kalian, bakat kalian, ciptaan kalian, apapun itu, tunjukkanlah dan jangan ragu akan hal itu. Tunjukkanlah apa yang kalian bisa, pemikiran apa yang kalian punya, perasaan apa yang kalian miliki di hati kalian, dan tuangkan itu ke dalam suatu medium apapun itu yang kalian mau. Jangan biarkan perkataan orang itu menghentikan apa yang kalian mau. Karena kalau seperti itu, lantas tidak akan ada namanya perubahan di negeri yang penuh dengan sistem ini. Jangan pernah menyerah
untuk Nice. menggapai sesuatu. Dan menjadi berbeda ialah suatu hal yang tidak apa-apa, karena gue yakin semua orang itu berbeda dan spesial dalam caranya sendiri-sendiri. Jangan ragu, jangan sedih, namun tetap percaya kepada diri sendiri dan ajak mereka yang belum memiliki kepercayaan diri itu dan berikan mereka semangat untuk berkarya. Oke. Ajak mereka semua dan bersama, meski perlahan tapi pasti kita akan bisa buat perubahan di negeri ini. Dan siapa tahu mungkin di suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi negara yang sangat mengapresiasi karya seni dengan pemikiran-pemikiran kritis anak-anak mudanya yang inovatif serta membawa Indonesia menuju ke cahaya yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, itu sangat deep sekali guys. Terima kasih buat kalian sudah menonton dan setia. Maaf banget selama bulan Desember liburan kemarin gue nggak upload. Harusnya gue bisa lebih produktif, tapi gue di situ banyak fokus membuat karya lain. Tapi ya terima kasih kalian sudah setia menjadi penonton dari awal gue bikin dan sampai akhir. Semoga kalian bisa tetap setia juga, support juga kita dan dukung juga kalau seniman-seniman kita. Dan apa Instagramnya di Musuh ya boleh. Hana ada IG kayak Ada. dia nggak publiknya yang satu ini publik yang oke. Nanti gua di sini Glow Shy sama IG-nya apa nama tagline-nya Ada nanti ada. oh nanti aja nanti. Oke. Nah, kalau kita doain juga Maca semoga tetap semangat, tetap cinta sama matematika. Jangan ya terus buka lah kali-kali buka joki ya kan. Apa? Lumayan harusnya satu orang 1 juta. Iya 1 juta satu semester kerjain tapi ya. Kelas 12 mau belajar juga belum Atau gini, belajar. membuat Udah nyampe mana coba? Apa? atau membuat Nggak orang cinta tahu. matematika ya tuh kayak diajarin. Nggak Mereka tuh, ada. Ini kok Nggak bisa. gitu banget kok. Nggak Meskipun bisa. untuk Dia gua gitu kan. Enggak bisa. Cinta itu datangnya dari hati bukan paksaan. Nggak bisa. Udah, terima kasih ya guys. Terima kasih sekali lagi. Oh ya tunggu. Apa? Lu kan sebentar lagi mau lulus. Nah, Ada pesan-kesan khusus itu nggak untuk pantasmanian yang menonton video tekan ini? banget guys. Itu pesan khususnya nanti gue bikin video sendiri ya guys. Nanti gua nangis di sini. Kita lagi di awal tahun di 2 Januari. Kita recordnya 2 Januari. Gue nggak bisa berpikir apa-apa, Nggak tapi bisa? gue Oke. punya Strike Wah. sendiri ya. catatan. Ini bener-bener catatan yang kalian jangan menjadi ikan mati yang ngikutin arus air, tapi jadilah ikan hidup yang melawan air kayak ikan salmon. Begitu. Kalian akan diingat dengan apa? Kalian akan diingat dari peraturan yang kalian langgar. Maksudnya? Mungkin lebih ke arah kita akan diingat atas apa yang kita lakukan. Kalau Ya, kita itulah lakukan pokoknya itu. sesuatu yang sama Ya, aja, ya, itu. cenderung nggak diingat. Ya, betul. Akhir kata, forget about reality and welcome to my Pantasma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wait, Amazing.